الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Saya akan memberi kesaksian tentang berapa orang sudah yang saya dalam arti kata kalau di dalam kekristenan, berapa orang saya sudah membawa jiwa baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, baik dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak sebuah pengakuan dari seorang mantan pendeta ya, yang alhamdulillah dalam kesempatan ini beliau sudah menjadi mu'alaf ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam video sebelumnya, juga beliau pernah memberikan kesaksian ya, bagaimana dia beliau ditawari, diiming-imingi jutaan rupiah agar kembali kepada gereja. Nah sahabat ikhwan fillah, sebelum kita menanggapi, sebelum kita mengomentarinya, mari kita simak, mari kita dengarkan bagaimana pengakuan dari seorang mantan pendeta ini. Silakan. Orang saya sudah membawa jiwa baru, yaitu domba yang tersesat. Di sini saya akui dengan jujur, bukan satu keluarga ya, kita seperti yang sudah saya katakan di video yang lalu, gereja itu punya visi dan misi. Visinya membangun jemaat yang supaya menjadi kuat iman, dan misinya sangat banyak. Kita dulu di gereja, pendeta ada ketua. Nah ketuanya ini mengeluarkan satu statement seperti itulah, diumumkan ke para jemaat. Kalimatnya seperti ini: kalau ada tetangga di lingkungan kamu yang mungkin membutuhkan, baik itu intinya membutuhkan dari hal segalanya. Ya sahabat ikhwan fillah, itu sebuah kesaksian pengakuan dari seorang mantan pendeta ya. Kita potong dulu, sebenarnya ini video beliau pernah membuatnya ya, tentang pengakuan tentang apa yang disebutkan barusan oleh beliau, yakni ada visi misi dari setiap gereja, khususnya gereja yang pernah beliau duduki ya, yang mana setelah beliau memberikan keterangan dan pengakuan seperti ini, ada pendeta teman beliau, sahabat beliau yang dulu di gereja menawarkan kembali untuk masuk ke dalam agama sebelumnya. Itu yang beliau sebutkan di video sebelumnya. Dan sahabat ikhwan fillah, ini sangat penting bagi kita selaku umat muslim, dan mengimbaukan kepada saudara-saudara kita, tetangga, sahabat kita, bahwa memang benar mereka orang-orang agama seberang itu sangat bersikukuh ya untuk mengeluarkan kita dari agama Islam. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan juga sahabat ikhwan fillah, dalam pengakuan selanjutnya beliau menyebutkan bahwa orang-orang gereja, pendeta dan jajarannya itu ternyata ia hafal dengan ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran ya. Wallahu alam, ya mungkin itu sebagian trik dari mereka untuk mengelabui kita sebagai umat muslim. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jangan kaget, jangankan assalamualaikum, orang Kristen itu Al-Fatihah aja bisa baca hafal. Al-Fatihah, Qul huwallah, hafal mereka semua. Pak, sudah berapa lama sakit ya? Mereka bilang hampir 1 bulan. Kalau saya lihat badannya, wah sangat menyedihkan, kasihan, karena memang dia tidak ada dana untuk rumah sakit. Dia punya BPJS, tetapi BPJS semua tidak di-cover. Akhirnya saya spontan, bagaimana Pak kalau saya bawa Bapak ke rumah sakit? Akhirnya mereka bersedia. Saya langsung telepon mobil dari gereja, langsung bawa ke rumah sakit Tarakan. Singkat ceritanya di situ oke, sudah diperiksa apa semua. Lebih kurang Bapak itu sekitar 10 hari kalau nggak salah. Pada saat itu saya bilang puji Tuhan, tapi pada saat ini alhamdulillah ya Allah. Itu. Nah mereka sembuh,
kita selesaikan administrasinya, kita antar pulang. Nah, sesudah kita antar pulang sampai di rumahnya, saya belum mau banyak bicara, tetapi di sini saya sudah mendapat. Iya sahabat saudara, ruku ikhwan fillah, sama ya seperti pengakuan mantan pendeta yang lainnya juga, bahwa mereka seringkali menawarkan dan memberikan pertolongan kepada umat muslim yang lemah dalam segi ekonomi. Tapi dalam menolong itu ya ada udang di balik batu. Ini yang dialami pengakuan sendiri dari seorang mantan pendeta ini ya. Beliau menemukan ada satu keluarga yang mana kepala keluarganya itu ya sedang sakit, lalu dia menawarkan bantuan. Tapi iya inilah misi dari si pendeta ini ya, mantan pendeta ini dulu, untuk mengeluarkan si bapak itu dari agama Islam. Nah, sesudah begitu saya mulai berpikir, berjalan otak saya untuk supaya saya bisa menarik ini satu keluarga. Mereka berterima kasih. Saya bilang apa? Jangan berterima kasih sama saya, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sekarang Pak, saya mulai di sini. Saya bertanya, Pak, Bapak percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan Bapak? Oh, saya percaya Pak. Di sini saya sudah dapat satu poin. Nah, sudah cerita panjang lebar. Kalau begitu Pak, yuk kita berdoa. Bapak cukup mengaminkan saja, bukan amin ya, mengaminkan saja. Disitulah saya berdoa, membawa dalam nama Tuhan Yesus, bla 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 panjang lebar. Bapak itu amin. Ya sudah selesai, saya pulang. Saya kasih kartu, bukan kartu sembako ya, saya kasih kartu NIM saya, kartu nama saya. Pak, kalau ada apa-apa Bapak silahkan datang ke gereja, tapi kalau bisa datang di hari Minggu. Nah, mantan pendeta ini yang baru mualaf ya, dia menyebutkan misi pergerakan ya, proses untuk memurtadkan orang Islam ternyata seperti ini ya. Dia memberikan bantuan kepada si bapak itu. Setelah terbeli hatinya, maka dia akan gampang untuk mengeluarkan dari agama Islam. Tahap selanjutnya beliau mengatakan bahwa memberikan kartu nama supaya bisa datang ke gereja. Nah inilah, nauzubillah, sahabat bagi kita selaku umat muslim, apabila tidak ada sesuatu yang madarat darurat, itu tidak boleh ya masuk ke dalam gereja, apalagi sampai ya mengikuti peribadatan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nauzubillah. Ini satu cara yang sangat mayoritas dilakukan oleh para pendeta ya, memberikan kartu nama mereka dan mengajak orang-orang muslim supaya ikut masuk ke dalam gereja dan mengikuti peribadatan. Ini sungguh-sungguh dalam suatu riwayat kitab itu disebut sudah menjadi murtad pekerjaan ya. Nauzubillah. Hitungan beberapa hari ya, mereka datang suami istri di hari Minggu. Kita ikut dulu, nanti kita bicara yang lain. Yuk kita ikut dulu. Bapak ikut aja, nggak hanya sekedar ya ikut aja lah, Bapak hanya mendengar. Ini satu trik supaya seorang muslim itu mengikuti dan melihat, mendengar kegiatan di gereja. Ya begitu apa, dengan spontan di saat kita mengangkat pujian-pujian rohani, dengan spontan yang lain ikut tepuk tangan, dia pun ikut tepuk tangan. Nah, di dalam gereja sesudah selesai ibadah, di situ saya sudah mulai peranan yang sepenuhnya. Saya langsung bertanya, Pak, Bapak percaya dengan Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat, membawa kebenaran dan hidup, mereka percaya. Begitu mereka percaya, akhirnya saya, kalau di secara Islam sekarang, saya ajarkan dia mengucap syahadat. Tetapi kalau di kekristenan bukan. Ya saya hanya mendoakan, seperti Bapak di hadapan engkau, ada seorang bla 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 panjang lebar. Akhirnya mereka amin. Pada saat itulah satu keluarga
Nah, itu sahabat seluruh ikhwan fillah, sebuah pengakuan ya dari seorang mantan pendeta yang kini sudah menjadi mu'alaf. Bagaimana beliau dulu sewaktu menjadi pendeta itu memurtadkan orang-orang Islam. Di antara caranya dan yang marak sekali dilakukan oleh para pendeta itu ya seperti yang dilakukan oleh beliau, yakni membantu orang-orang muslim yang lemah dalam ekonominya, dibantu agar terbeli hatinya dan bisa masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran orang-orang muslim. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sahabat ikhwan sangat penting bagi kita ya, bahwa di dalam peribadatan orang-orang Kristen ini bagi kita selaku muslim diharamkan ya secara mutlak oleh agama kita. Ya, bukan kita tidak mau mengikuti peribadatan mereka, tapi ini sudah menjadi hukum syara bagi kita, haram untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Islam. Oleh orang-orang Kristen. Ini pernah terjadi pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW ya, yang mana beliau menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang kafir Quraisy menawarkan seminggu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seminggu kemudian kita beribadah kepada patung-patung yang berada di kota mereka. Ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang mana pada akhir surah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Begitu ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, sahabat ikhwan fillah, ini sangat penting bagi kita ya, mengetahui dan menginformasikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat-sahabat kita tentang maraknya orang-orang gereja ini ternyata memang benar mempunyai misi untuk memurtadkan orang-orang Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.